Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan review untuk mata kuliah Kimia Farmasi 2. Ini juga sekaligus beserta dengan review untuk praktikum Kimia Farmasi 2. Karena materinya juga tidak jauh berbeda, jadi untuk reviewnya nanti saya jadikan satu. Nah, review ini sekaligus juga sama dengan kisi-kisinya. Jadi nanti juga akan saya jelaskan kisi-kisinya. Silahkan dipelajari, silahkan disimak videonya. Saya harap nanti di akhir ada latihan soal, silahkan dikerjakan sendiri, kemudian bisa dicocokkan dengan jawaban yang saya jelaskan di video ini. Baik, untuk review terkait dengan teori ya. Yang pertama, untuk pertemuan pertama di Kimia Farmasi 2 teori, materinya adalah mengenai pengantar analisis kuantitatif. Nah, di sini yang perlu kalian pelajari adalah yang pertama mengenai analisis kimia farmasi kualitatif dan kuantitatif. Jadi harus bisa membedakan apa yang dimaksud dengan kualitatif, kemudian apa yang dimaksud dengan analisa kuantitatif. Karena pada topik bahasan materi pertama ini sebenarnya ada beberapa metode ya. Ada volumetri, ada kemudian spektrofotometri, kemudian juga ada elektrokimia yang bisa digunakan untuk analisis kuantitatif. Namun, karena di UTS ini cakupannya hanya pada analisis volumetrik, sehingga untuk ujian yang saya keluarkan adalah terkait dengan analisis volumetrik. Terdiri dari pengertian, kemudian alat, prinsip kerja, kelebihan dan kelemahan metode. Nah, saya bahas satu persatu ya di sini. Untuk yang analisa kualitatif dan kuantitatif, ini sebenarnya sudah ada juga di PPT, silahkan dipelajari. Kemudian untuk pengertian analisa volumetrik, secara singkat itu didasarkan pada volume, begitu ya. Nah, alat utama yang digunakan dalam analisa volumetrik untuk titrasi adalah Buret dan juga Erlenmeyer. Untuk prinsip kerjanya di slide berikutnya nanti akan saya bahas lebih detail. Kemudian untuk kelebihan dan kelemahan dari metodenya, untuk kelebihannya yang pertama alatnya tentu sederhana dan juga tidak membutuhkan biaya yang mahal karena tidak melibatkan instrumen-instrumen canggih dengan harga yang mahal, jadi hanya menggunakan buret dan juga Erlenmeyer. Kemudian untuk kelemahannya, karena di sini pengukurannya itu ada unsur subjektif dalam menentukan titik akhir titrasi, sehingga ketika penentuan titik akhir titrasinya itu kurang tepat, jadi hasil untuk penentuan kadarnya akhirnya juga kurang teliti karena ketika menentukan titik akhir titrasinya bisa jadi warnanya terlalu muda ataupun terlalu tua sehingga volumenya nanti akan berbeda begitu ya. Volume berbeda akan mempengaruhi kadarnya juga. Nah, itu kelemahan dari metode volumetrik. Berbeda halnya dengan metode-metode lainnya seperti spektro, di mana hasil analisanya langsung tertera secara digital di situ dan tidak ada unsur subjektif. Kalau volumetrik kita yang menentukan kapan akan dihentikan titrasinya dan kapan akan dilanjutkan. Nah, itu merupakan salah satu kelemahannya. Kemudian di sini untuk yang pertemuan kedua di Kimia Farmasi 2 teori, di situ materinya adalah tentang preservasi dan preparasi sampel. Nah, tolong dipelajari istilah-istilahnya di sana ada matriks itu apa, kemudian ada sampel, analit, silakan dipelajari. Kemudian yang kedua adalah preservasi sampel atau penyiapan sampelnya ya, penyimpanannya.
Nah, preservasi sampel ini tujuannya dilakukan untuk mencegah agar komposisi sampel tidak berubah ketika akan dilakukan analisa. Karena tidak semua analisa dilakukan langsung setelah proses pengambilan sampel, terkadang ada beberapa sampel yang perlu disimpan terlebih dahulu. Nah, sehingga butuh preservasi sampel. Nah, untuk mencegah terjadinya perubahan komposisi, maka perlu ada preservasi sampel ya, begitu. Nah, perubahan komposisi sampel itu sendiri itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor terjadinya perubahan fisika, terjadi perubahan secara biokimia, biologis, maksud saya biologi, kemudian terjadi perubahan secara kimia, gitu ya. Nah, perubahan-perubahan ini sudah saya jelaskan juga di slide saya, silakan dipelajari. Saya ambil contoh, misalkan terjadi perubahan secara fisika ya, berkaitan dengan absorpsi. Nah, absorpsi dari analit yang ada, yang disimpan dalam wadah, misalkan begitu, itu harus menyesuaikan apa jenis sampelnya dengan wadah yang akan digunakan. Misalkan di sini sampelnya adalah senyawa-senyawa organik, maka wadah yang harus digunakan untuk proses penyimpanan adalah wadah apa? Apakah wadahnya itu menggunakan yang kaca ataukah menggunakan wadah plastik? Nah, itu juga sudah ada di slide, silakan dipelajari. Kemudian yang lainnya misalkan terjadi biodegradasi. Nah, untuk biodegradasi maka caranya untuk mencegah terjadinya biodegradasi pada sampel itu bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Nah, silakan dipelajari. Kemudian yang ketiga adalah preparasi sampel. Nah, preparasi sampel di sini berkaitan dengan perlakuan terhadap sampel sebelum sampel dilakukan analisa. Untuk preparasi sampel yang saya bahas ataupun yang saya keluarkan di UTS itu berkaitan dengan proses pengenceran. Jadi, karena untuk mempermudah suatu analisa, terkadang dan biasanya ya sering dilakukan oleh analis, maka sampel dengan konsentrasi tertentu itu diencerkan untuk mempercepat proses analisa. Untuk titrasi, apabila sampelnya terlalu pekat, maka titran yang dibutuhkan akan lebih banyak, sehingga butuh waktu juga yang lebih lama untuk proses titrasi. Sedangkan untuk sampel yang sudah diencerkan, maka titran yang dibutuhkan akhirnya tidak terlalu banyak. Selain itu, juga proses titrasi akan berjalan lebih cepat. Nah, untuk perhitungannya nanti di slide berikutnya juga ada latihan soalnya, bisa dipelajari. Ini digunakan untuk eh, teori ataupun juga praktikum. Jadi pada titrasi untuk analisa volumetrik, silakan dipelajari yang pertama prinsip kerja yang nanti akan saya bahas sebentar lagi ya. Kemudian sampel bisa dipelajari juga sampelnya sesuai dengan yang dilakukan di lab praktikumnya apa saja gitu, ekuivalennya bagaimana. Kemudian secara umum di sini karena misalkan untuk yang argentometri. Nah, argentometri sebenarnya sampelnya kan tiap kelompok berbeda ya. Namun secara umum untuk argentometri itu juga bisa dilakukan analisa untuk sampel NaCl, garam dapur. Jadi garam dapur itu juga bisa dianalisa dengan menggunakan metode argentometri. Nah, seperti itu, ekuivalennya berapa gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah titrannya. Nah, titrannya apa apabila sampelnya eh, asam sitrat misalkan begitu. Ekuivalennya juga tentu harus dipelajari ya. Cuman nanti insya Allah di lembar soal, di soalnya itu sudah tertera ekuivalennya itu berapa. Kemudian standar primer juga. Jadi untuk perhitungan mencari
atau menimbang ya untuk membuat suatu larutan titran ataupun standar primer, maka perlu dicari terlebih dahulu berapa massa yang dibutuhkan untuk membuat dengan konsentrasi tertentu. Di sini perhitungannya sama untuk pembuatan titran ataupun untuk pembuatan standar primer. Nanti di slide berikutnya juga akan ada latihan soalnya. Kemudian untuk indikator, nah untuk indikator silahkan dihafalkan sendiri, mulai dari titrasi asam basa, baik alkali ataupun asidimetri, kemudian titrasi-titrasi yang lainnya, indikator yang digunakan itu apa. Yang keenam adalah perhitungan pembuatan titran seperti yang sebelumnya saya sampaikan, beserta juga dengan perhitungan pembuatan standar primer. Kemudian yang kedelapan adalah prosedur percobaan. Untuk standarisasi dan penentuan kadar prosesnya sama ya. Kemudian untuk preparasi sampel hanya terkait dengan misalkan pengenceran gitu. Jadi sebenarnya di soal sudah dijelaskan, cuman harus bisa menerjemahkan apa yang ada di soal. Yang kesembilan perhitungan kadar analit, 10 reaksi kimia. Nah, reaksi kimia sebenarnya ini banyak ya, kalian bisa lihat di eh, laporan kerja karena otomatis di sana juga sudah ada dan untuk yang sudah dikumpulkan dan dinilai ada juga komentar-komentar ataupun perbaikan. Misalkan masih belum dikumpulkan laporan kerjanya, kalian bisa cek di internet ataupun bisa tanya ke kakak tingkat gitu untuk reaksi kimianya. Selanjutnya ini saya bahas tentang prinsip kerja. Di sini prinsip kerja dari beberapa jenis titrasi, misalkan titrasi asam basa. Prinsip kerjanya ini saya ambil secara singkat saja, yaitu reaksi penetralan. Untuk titrasi redoks, baik itu iodometri, iodimetri, ataupun permanganometri, maka prinsip kerjanya adalah reaksi redoks. Jadi ada senyawa yang mengalami reduksi dan ada senyawa yang mengalami reaksi oksidasi. Untuk jenis titrasi argentometri, maka prinsip kerjanya adalah reaksi pengendapan. Nah, perlu diperhatikan untuk reaksi kimia pada titrasi argentometri yang ditulis itu sebenarnya ada dua, baik untuk standarisasi ataupun untuk penentuan sampel. Karena reaksi pengendapan yang terjadi di sini itu adalah pengendapan secara bertahap, di mana pertama kali terbentuk endapan, yaitu berwarna putih ya, itu adalah endapan AgCl. Endapan yang berasal dari AgNO3 bereaksi dengan sampel. Kemudian titik akhir titrasi ditandai dengan terbentuknya endapan berwarna merah bata yang merupakan Ag2CrO4 di mana itu merupakan hasil reaksi antara AgNO3 dengan ion kromatnya. Jadi reaksinya dua, itu dituliskan semua. Itu baik untuk proses standarisasi ataupun untuk penentuan sampelnya. Kemudian yang keempat adalah kompleksometri. Di sini prinsip kerjanya adalah reaksi pembentukan kompleks. Nah, ini juga untuk reaksinya ada dua, yaitu ketika reaksinya antara EDTA dengan logam atau dengan sampelnya, ataupun EDTA dengan indikatornya, yaitu EBT. Jadi ada dua reaksi, baik itu untuk dalam proses standarisasi ataupun untuk penetapan sampel. Nah, slide ini menjelaskan ya, rangkuman sebenarnya ini adalah rangkuman di mana misalkan baku sekunder atau titrannya adalah NaOH, karena NaOH itu higroskopis sehingga konsentrasinya mudah sekali berubah, maka perlu dilakukan standarisasi. Nah, standarisasi dilakukan dengan menggunakan baku primer, di mana baku primer untuk NaOH adalah asam oksalat. Nah, ini. Kemudian untuk HCl adalah natrium karbonat, di natrium karbonat, kemudian KMNO4 adalah asam oksalat juga, yodium yang biasa digunakan di lab itu adalah tiosulfat, tapi tiosulfatnya di sini sudah dibaku ya, sudah dibaku di mana tiosulfatnya dibaku dengan KiO3. Untuk perak nitrat di sini dibaku juga dengan NaCl dan perlu diperhatikan di sini untuk AgNO3 NaCl baku primernya ini adalah NaCl yang ada di lab. Nah, terkadang ada juga eh,
Sampelnya juga sama NaCl. Nah, namun NaCl-nya itu adalah NaCl yang ada pada garam dapur. Kalau untuk standarisasi AgNO3, NaCl yang digunakan adalah NaCl murni yang ada pada di lab gitu ya. Kemudian untuk pembakuan EDTA di sini bisa menggunakan CaCl2, bisa dengan CaCO3 ataupun dengan zinc sulfat. Nah, ini adalah proses pembuatan larutan, di mana untuk pembuatan larutan titran ataupun baku sekundernya rumusnya sama. Di soal yang tertera adalah dalam satuan normal. Kalian diminta menentukan berapa gram. Maka langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonversi normalitas menjadi molaritas terlebih dahulu. Karena di sini normalitas sama dengan molaritas kali valensi atau kali ekuivalen, maka molaritas sama dengan normalitas dibagi dengan valensi atau ekuivalen. Nah, setelah diketahui molaritas, maka dicari dengan rumus gram per mr kali 1000 per mili, kemudian gramnya dicari dengan perhitungan-perhitungan ini. Nah, ini rumusnya hanya ada satu untuk pembuatan larutan. Jadi saya harap kalian semuanya sudah hafal untuk rumus ini. Nah, ini adalah perhitungan kadar secara umum ya untuk standarisasi. Kemudian ini kalau misalkan ada pengenceran, jadi yang dihitung pertama adalah pengencerannya, konsentrasi setelah pengenceran. Kemudian yang selanjutnya adalah konsentrasi sebelum pengenceran dihitung, baru menentukan berat analit dan menentukan kadar analit. Perlu diperhatikan di sini dalam mencari berat analit dalam sampel, volume yang digunakan di sini adalah volume induk. Jadi ketika misalkan tablet digerus dijadikan 100 mili. Nah, mili di sini itu adalah volume ketika tablet dilarutkan dalam beberapa mili. Nah, itu yang digunakan. Bukan hasil pengencerannya, tapi ini adalah volume ketika serbuknya dilarutkan dalam labu ukur. Gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah ini ya, penentuan N1V1, N2V2, baik untuk sebelum ataupun setelah pengenceran, ini harus sepasang. Kalau setelah pengenceran, maka volumenya yang ditulis adalah volume keseluruhan di labu ukurnya, bukan yang ada di Erlenmeyer. Jadi misalkan dari 100 mili diambil 10 mili diencerkan menjadi 50 mili. Maka volume yang di sini yang ditulis adalah 50 mili. Volume keseluruhan hasil dari pengencerannya. Sedangkan yang ditulis di volume sebelum itu bukan volume keseluruhan yang di labu ukur, melainkan volume yang diambil untuk dilarutkan di labu ukur. Jadi misalkan diambil 5 mili, diencerkan menjadi 50. Nah, berarti V1-nya adalah 5 mili, V2-nya adalah 50. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Ini adalah latihan soal pertama. Jadi di soal sampel tentunya ini ada beberapa mili ya. Diambil 1 mili sampel induknya, diencerkan menjadi 100 mili. Kemudian 10 mili dari sampel hasil pengenceran dititrasi dengan AgNO3 dengan konsentrasi 0,1 normal dan volumenya ternyata butuh 10 mili untuk mencapai titik akhir titrasi. Yang ditanyakan berapa konsentrasi dari sampel induknya. Nah, yang pertama harus dilakukan, di sini kalian tuliskan dulu sampel dan AgNO3. Ini kan dititrasi ya, ceritanya di sini adalah sampel hasil pengencerannya dititrasi dengan AgNO3. Sehingga dituliskan yang pertama ini sampel, kemudian AgNO3. N1V1 sama dengan N2 kali V2. N1-nya dicari, konsentrasi sampelnya, kemudian volume sampelnya yang ada di Erlenmeyer adalah 10. Kemudian AgNO3 N2 0,1, V2-nya adalah 10. Nah, perhitungannya N1 sama dengan
Yang di sebelah sini 0,1 kali 10 ini kalian kalikan dulu, kemudian baru dibagi dengan 10 yang di sebelah sini. Jadi saya harap tidak ada yang keliru dalam menghitung eh, cara seperti ini, karena terkadang ada yang masih keliru-keliru ya. Jadi saya harap untuk yang tahun ini tidak ada lagi yang keliru. N1 sehingga diketahui konsentrasinya adalah 0,1 sehingga 0,1 ini adalah konsentrasi untuk larutan sampel yang sudah diencerkan. Pertanyaannya adalah konsentrasi sampel induk, berarti yang belum diencerkan. Rumusnya, sebelum diencerkan, setelah diencerkan, N1V1, N2V2, kemudian N1-nya dicari, sebelum diencerkan dicari N1, V1-nya 1 mili yang diambil adalah 1 mili sehingga di sini V1-nya adalah 1 mili, kemudian N2 di sini konsentrasi hasil pengencerannya diperoleh dari perhitungan sebelumnya di sini 0,1 sehingga di sini 0,1 kali volumenya. Nah, volumenya ini volume yang dilabu ukur untuk yang setelah diencerkan. Nah, 1 mili diencerkan menjadi 100 mili sehingga di sini V2-nya adalah 100 mili. Ini ya, larutan induk diambil 1 mili kemudian diencerkan jadi 100 mili. Nah, yang di labu ukur ini semuanya ditulis menjadi 100 di sini. Untuk yang sebelum, ini hanya yang diambil saja berapa mili. Kemudian dihitung N1 sama dengan 0,1 kali 100 dibagi 1, maka konsentrasi larutan induknya adalah 10 normal. Nah, ini silakan nanti dibaca-baca lagi. Kemudian latihan soal yang kedua adalah misalkan larutan induk di sini volumenya 100 mili, dari 100 mili diambil 5 mili, kemudian diencerkan menjadi 100 mili. 10 mili larutan hasil pengenceran dititrasi dengan EDTA yang memiliki konsentrasi 0,1 normal dan volumenya untuk mencapai titik akhir titrasi itu adalah 12 mili. Pertanyaannya, berapa konsentrasi larutan induk sampel? Nah, ini caranya juga sama seperti pada soal nomor 1 tadi. Ini ya N1V1 kali sama dengan N2 kali V2. Pertama yang diliterasi dulu berarti antara sampel dengan EDTA. Dari sini diketahui konsentrasinya berapa. Kemudian setelah diketahui konsentrasi yang sudah diencerkan, dicari konsentrasi yang sebelum diencerkan. Nah, di sini ditulis sebelum diencerkan, setelah diencerkan N1V1 sama dengan N2 kali V2. Dicari. Kemudian jangan keliru di sini untuk sebelum diencerkan volumenya yang diambil 5 mili berarti di sini dituliskan 5 mili. Untuk yang setelah diencerkan volumenya adalah volume yang dilabu ukur hasil pengenceran dari 5 mili ini tadi. Nah, ternyata konsentrasinya adalah 2,4 normal. Nah, ini adalah contoh gambaran soal untuk UTS di praktikum. Jadi praktikum kimia farmasi 2 soalnya kurang lebih seperti ini. Ini contoh ya, contoh soal. Ada 7 soal, silakan dikerjakan. Kemudian antara satu soal dengan soal yang lainnya ini saling berkaitan. Jadi misalkan di soal nomor 2 keliru, maka ke bawah nanti juga akan keliru. Nah, oleh karena itu nanti dia tolong pengerjaannya dilakukan dengan teliti ketika ujian, benar-benar belajar gitu ya karena mumpung masih belum ujian. Jadi karena belum ujian dipersiapkan dengan baik sehingga nanti hasil ujiannya harapannya adalah juga baik. Nah, kalau nilai ujiannya baik, maka kan enaknya nanti tidak akan mengulang ya, tidak ada remedi atau tidak ngulang. Kalau praktikum terutama praktikum tidak ada SP. Sehingga kalau ingin memperbaiki nilai, satu-satunya caranya adalah dengan mengulang di tahun depan. Nah, saya harap tidak ada yang mendapatkan nilai jelek sehingga tolong dipersiapkan dengan baik.
Baik, ini untuk soal nomor 1. Apabila analis tersebut akan membuat larutan KMNO4 dengan konsentrasi 0,1 normal, maka berapa massa KMNO4 yang dibutuhkan untuk membuat larutan tersebut sebanyak 500 mili? Di sini sudah diketahui MR-nya adalah 158 gram per mol. Nah, ini adalah jawabannya. Nomor 1. Ingin membuat KMNO4 0,1 normal sebanyak 100 mili. Nah, di sini yang diketahui di soal adalah dalam satuan normal. Sehingga untuk mencari massa butuh molaritas terlebih dahulu ya, butuh konsentrasi dalam satuan molaritas sehingga dikonversi dulu. Molaritas sama dengan 0,1 dibagi 5, ekivalen dari KMNO4 sehingga molaritasnya adalah 0,02 molar. Nah, dari sini baru dicari gram per mr kali 1000 per mili. Nah, di sini milinya yang akan dibuat 500 mili sehingga dituliskan di sini 500. Dihitung ternyata diketahui gramnya adalah 1,58. Kemudian untuk soal nomor 2. Di sini analisnya akan melakukan standarisasi KMNO4 dengan menggunakan asam oksalat, di mana asam oksalat yang akan dilarutkan adalah 0,315 gram dengan MR 126 dan ingin membuat 50 mili, maka berapakah normalitasnya? Nah, ini jawabannya. Molaritas sama dengan gram per mr kali 1000 per mili. Nah, dihitung di sini milinya adalah 50. Kemudian setelah perhitungan ini diketahui 0,05 molar. Satuannya masih molar. Yang ditanyakan adalah normal. Sehingga perlu dikonversi molaritas ke normalitas. Normalitas sama dengan molaritas kali ekivalennya. Ekivalen asam oksalat adalah 2. Sehingga 0,05 kali 2 sama dengan 0,1 normal. Nah, soal nomor 3. Pada proses standarisasi dari KMNO4, 10 mili asam oksalat dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, ternyata butuh 10,5 mili KMNO4 untuk mencapai titik akhir titrasi. Ditanyakan berapa normalitas dari KMNO4 tersebut. Nah, di sini dihitung standarisasi, itu namanya standarisasi ya, sebenarnya standarisasi KMNO4. Dituliskan asam oksalat dengan KMNO4-nya. N1V1, N2V2. Volume ini keliru ya. Harusnya ini normalitasnya adalah 0,1. Jadi tapi sama saja nanti hasilnya. N1-nya adalah 0,1, volumenya adalah 10 mili. N2 dari KMNO4 dicari, V2 untuk KMNO4 adalah 10,5. Sehingga diketahui N2-nya adalah 0,095. Kemudian soal nomor 4, ditanyakan berapa konsentrasi dari sampel yang belum diencerkan. Nah, di sini di soal nomor 4 diketahui 8,5 gram sampel. Ini nanti dipakai untuk mengerjakan yang persen kadar. Nah, ini datanya ada di soal nomor 4 yaitu yang massa sampelnya 8,5 gram ya. Kemudian dilarutkan menjadi 100 mili. Jadi dari tablet serbuk ya, dilarutkan jadi 100 mili. Kemudian diambil 10 mili, kemudian diencerkan menjadi 50 mili. Nah, pada penentuan sampel, 10 mili larutan sampel hasil pengencerannya ini dimasukkan ke Erlenmeyer dan dititrasi dengan KMNO4 ternyata butuh volume 11,2 mili. Nah, perhitungannya di sini begini. Pertama sampel dengan KMNO4 terlebih dahulu. Jadi ketika yang titrasi ya, reaksi antara sampelnya adalah sampel dengan yang sudah diencerkan. Jadi untuk sampel yang sudah diencerkan. KMNO4-nya ini, kemudian di sini dicari N1V1-nya, N1-nya dicari, V1-nya adalah 10 mili. Kemudian untuk KMNO4 di sini N2-nya adalah hasil perhitungan dari standarisasi KMNO4 soal nomor 3. Nah, jadi saling berkaitan ini soalnya. 0,095 kemudian kali V2.
Nah, untuk V2-nya adalah 11,2. Dihitung, kemudian N1-nya adalah 0,1064. Kemudian di sini, karena yang ditanyakan adalah konsentrasi sebelum diencerkan, maka dihitung ini caranya seperti ini, seperti perhitungan yang di soal sebelumnya, gitu ya. Saya lanjutkan lagi untuk soal nomor 5, mencari miligram analitnya. Ini oh gram ya, ini keliru gram. Nah, cari gramnya berarti rumusnya sama ini lagi. M sama dengan gram per mr kali 1000 per mili. Nah, perlu diingat, mili di sini adalah mili ketika sampel induk sebelum diencerkan. Nah, mr-nya sudah diketahui, volumenya buat 100 mili ya, 100 mili jadi dihitung ternyata diketahui 8,0864 gram. Nah, nomor 6 soalnya adalah berapa persen kadarnya. Jadi 8,0864 hasil perhitungan di nomor 5 dibagi dengan 8,5 gram. 8,5 tadi ada di soal nomor 4 ya, kali 100% sehingga dihasilkan 95,13%. Baik, itu tadi adalah penjelasan terkait dengan review, kisi-kisi, dan latihan soal untuk mengikuti UTS di Praktikum Kimia Farmasi 2 dan juga Kimia Farmasi 2 teori. Silakan dipelajari. Misalkan ada yang masih belum paham, bisa diulang-ulang lagi video ini atau bisa bertanya ke temannya, bisa juga bertanya dengan saya. eh, atau bisa juga bertanya ke Pak Hadi ya, bebas. Dipersiapkan sebaik mungkin agar hasilnya juga baik. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.